Salah satu pekerjaan rumah bangsa ini adalah bagaimana kita bisa menghormati keyakinan beragama orang lain. Dan proses itu sebenarnya sudah terjadi di Tasikmalaya, sebuah kota kecil yang ada di Jawa Barat. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang terkenal dengan keragaman agama. Di Tasikmalaya, masyarakat yang dapat dikatakan sebagai minoritas dan mayoritas dapat hidup saling berdampingan. Untuk itu, kita akan melihat bagaimana proses toleransi dari dua komunitas agama yang ada di kota Tasikmalaya melalui dokumenter berikut ini. Beliau merupakan salah satu petugas Masjid Agung Kota Tasikmalaya yang bernama Bapak Abai Bayanuddin. Dan beliau merupakan pendeta di gereja HKBP. Nama saya Pendeta Joes Los Pakpahan. Saya marga Pakpahan. Diam kia. Ya, nama saya Pendeta Joes Los Pakpahan ya. Saya melayani atau saya bertugas di gereja HKBP ini sudah jalan 4 tahun lah, bulan 6 ini 4 tahun dari sini. Dan saya sudah menikah dan saya sudah menerima istilahnya pengukuhan pendeta itu sudah jalan 3 tahun. Terus saya ditempatkan di sini itu berdasarkan penempatan dari pusatnya di PR Raja Tarutung di daerah Sumatera Utara sana. Dan ini merupakan gereja HKBP yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 2 Kota Tasikmalaya. HKBP ini adalah gereja kesukuan yang notabene-nya adalah mayoritas orang Batak. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dari suku-suku lain karena kita ibadahnya ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Batak. Nah, jadi kayak saudara-saudara sendiri kan sudah tahu di Tasikmalaya ini orang Batak lumayan banyak gitu ya kan. Makanya ada gereja HKBP untuk menampung orang-orang Batak yang beragama Kristen. Sejarah toleransi agama sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang disebutkan itu beragam agama ya, beragam agama, bahkan berapa agama yang diakui oleh pemerintah itu agama Islam, agama Nasrani, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu juga ada 5 kurang lebih ada itu agama. Kita mengadakan toleransi gitu ya, toleransi. Bahkan sebetulnya kata Bapak itu Islam itu lebih toleransi kan ya, lebih toleransi umat Islam itu soalnya ada aturannya di Islam itu. Kita harus, kata Nabi Muhammad kan, kita harus saling berbaku tangan walaupun dengan non muslim. Di Indonesia kan pertama kali masuk agama itu Nasrani. Islam itu sebetulnya akhir Islam itu masuk di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat gitu kan, dari pedagang Gujarat. Makanya Indonesia merdeka itu bukan hanya orang Islam saja yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, tapi orang non muslim juga ikut. Sebenarnya kalau masalah sejarah toleransi kalau dari Alkitab itu sendiri, mungkin kalau kita berangkat dari keagamaannya kan, yang namanya agama itu tentu yang menceritakan tentang ketuhanannya sendiri. Nah, yang jadi kalau kita membahas tentang sejarahnya begini, bangsa atau kita katakanlah sejarah dari kekristenan itu sendiri di Alkitabnya itu memang banyak sekali menghadapi beragam perbedaan agama atau perbedaan, tidak hanya perbedaan agama, perbedaan ketuhanannya lah itu kan, termasuk juga dari yang menyembah dewa-dewa ya kan, ada namanya dewa Baal, ada namanya dewa matahari, dewa kesuburan dan lain sebagainya. Nah, itu dari berbagai kita katakanlah dari berbagai daerah. Nah, jadi kalau di zaman dulu kalau mereka berperang kan, itu tidak hanya mereka yang berperang, tetapi Tuhan mereka juga berperang pada saat itu.
Nah, terus ketika Tuhan mereka berperang, contohnya nih kayak bangsa Israel melawan bangsa Mesir misalnya nih. Nah, Tuhannya Mesir ini sama Tuhannya Israel ini berperang juga. Jadi ketika mereka kalah, kan mereka wajib harus mengikuti Tuhannya orang Israel ini. Kan begitu sejarahnya. Sama kan kalau di agama Islam juga begitu, kan? Islam juga begitu, Tuhan mereka juga berperang, kan? Makanya ketika kalau dia ada agama Muslim mereka berperang, makanya setelah agama Muslim itu berhasil berperang pada saat itu, istilahnya berhasil menduduki satu wilayah, makanya orang itu langsung naik ke tempat yang paling tinggi baru menyerukan Allahu Akbar gitu kan. Nah, itulah awal muasalnya kenapa masjid itu ada tuanya di atas, untuk menunjukkan kemenangan itu sendiri umat agama Muslim. Sama Kristen juga demikian. Nah, cuma begini, bagaimana ketika Kristen kalah gitu kan dalam peperangan? Bagaimana ketika Kristen kalah? Apakah mereka langsung pindah agama atau tidak gitu kan? Nah, itu tergantung dari negara atau kita katakanlah wilayah yang menjajah mereka. Ada juga wilayah yang benar-benar istilahnya mereka harus wajib menyembah dewa mereka sendiri, tidak boleh tidak. Tetapi ada juga yang boleh. Contohnya nih kayak bangsa Israel nih. Yang bangsa Israel itu adalah bangsa yang kita katakanlah panutan orang Kristen ya. Nah, bangsa Israel itu ada panutan orang Kristen. Dulu dia pernah ini dijajah di Mesir nih. Dia pernah dijajah di Mesir. Tetapi ketika dijajah di Mesir itu tidak semata-mata orang Mesir itu mengatakan, kamu harus menyembah Tuhanku ini, kamu harus menyembah gini. Tidak. Tetapi masih bisa mereka menyembah Tuhan pada saat itu, menyembah Tuhan Allah mereka sendiri. Mereka masih bisa. Nah, mungkin dari situ muncullah toleransi itu sendiri. Jadi pada zaman itu juga sudah ada perbedaan itu. Jadi di zaman, tidak hanya di zaman perjanjian lama seperti kami di dalam Alkitab kami kan ada dua zaman, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak hanya itu, di perjanjian baru juga begitu. Di beberapa wilayah juga kayak Korintus kan, tempat adanya penginjilan orang-orang Kristen itu kan, Korintus, Filipi gitu kan. Mereka tidak hanya terdiri dari umat Kristen saja, tidak, beragam budaya di sini. Bahkan Kristen sendiri itu kan bagi dua, ada yang Yahudi, ada yang pengikut Petrus, ada yang pengikut Yesus Kristus, banyak juga di sini, gitu kan. Nah, toleransi ini juga di dalam perjanjian baru itu ada diajarkan oleh si Petrus namanya, itu seorang Rasul Petrus. Dia mengajarkan toleransi di sini, di mana orang Kristen ini tidak memiliki toleransi karena ajaran-ajaran. Karena sebenarnya sama, mereka menyembah Allah gitu kan, menyembah Allah, tetapi pengajarannya yang berbeda. Ada yang pengajarannya menurut Petrus, ada pengajarannya menurut si Paulus, ada pengajarannya yang hanya mengikuti Yesus Kristus begitu. Tapi notabene-nya pada hakikatnya sama, yang sembah itu Allahnya mereka sama Allahnya. Cuma perbedaan mereka itu sendiri. Nah, disitulah baru diajari orang-orang Kristen. Pertama sekali memang diajari ya terkait itu. Yang mereka pertama sekali diajari terkait toleransi sesama mereka. Di kota Tasikmalaya, hubungan toleransi antar umat beragama, khususnya Protestan dan Islam, sangat kuat dan erat. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, namun masyarakat Tasikmalaya mampu hidup harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Katakanlah perwalkot perda lah, dikatakan perda, peraturan daerah itu diadakan perda kan, itu menyangkut kepada keagamaan itu kan. Jadi dalam perda itu seluruh agama harus menyetujui adanya hal-hal seperti begini, sehingga dipanggil seluruh komponen agama itu, bahkan dideklarasikannya itu di sini di halaman Masjid Agung, karena umat Islam yang dominan itu di luar non Islam ya katakan sedikit itu minoritas, minor orang minoritas.
Itu kan biasanya kan orang-orang yang minor suka tertekan, tapi di kita kan tidak suka tertekan. Biasanya orang yang minor dengan orang yang banyak itu, tapi di kita tidak, tetap aja kita bersatu padu, betul kan? Kalau hubungan antara umat beragama di Tasikmalaya ini ya, saya melihat tentunya selama 3 tahun inilah, saya tidak menemukan kendala sih sebenarnya. Saya tidak menemukan kendala. Dan di Tasik ini juga ada satu kelompok yang kelompok apa namanya itu ya, keanekaragaman itu, orang Sitorus. Dia di situ ada terdiri dari agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, semuanya ada mereka di situ. Apa nama kelompok, lupa saya. Nah, mereka itu membangun kesejahteraan, toleransi umat beragama. Dan saya melihat di Tasik ini belum pernah sih terjadi masalah selama saya di sini ya. Belum pernah terjadi masalah terkait intoleran. Dan kemarin juga pemerintah kita juga sudah mengatakan Tasik ini adalah wilayah yang toleransi umat beragamanya itu sudah baik di sini. Dan ya bukti nyatanya lah, selama Natal, Lebaran dan lain sebagainya tidak ada yang terganggu, semuanya bisa saling menjaga. Nah, yang penting itu dia harus bisa saling menjaga atau memberikan toleransi kepada umat beragama. Jangan macam-macam saling menghargai. Nah, itu saling mengerti aja sih intinya. Karena seperti saya melihat, kami bisa beribadah di sini aja, gitu kan? Kami bisa beribadah di sini aja. Itu sudah cukup membuktikan toleransi dari penduduk asli di sini. Itu sudah cukup membuktikan toleransi warga di sini. Contohnya kayak inilah, tetangga kita lah. Kan? Kami boleh beribadah pagi, siang, malam, kami pakai musik, kami pakai ini. Itu udah cukup suatu penghargaan sih bagi kami, toleransinya ya. Terus kayak ini juga ketika kami beribadah atau ketika Natal, ketika acara hari raya besar. Nah, ini yang menjaga gereja kita ini nih, yang jaga parkir, jaga ini semuanya itu justru dari agama yang Muslim, penduduk sekitar gitu kan. Nah, itu udah cukup, saya katakan itu cukup toleransi sih sebenarnya ya kan, menjaga. Dan kalau terjadi apa-apa pun di sini, terjadi sesuatu, bukan kami yang pertama tahu, tetapi mereka, tetangga kami ini itu selalu menginformasikan. Dan kami selalu menjaga hubungan kepada masyarakat sekitar gereja ini, begitu. Jadi kalau ditanyakan masalah toleransi umat beragama di Tasikmalaya ini, saya bisa mengatakan toleransi di Tasikmalaya ini sudah sangat bagus, sangat baik. Itu. Kunci keberhasilan dalam menjaga toleransi antar umat beragama di kota Tasikmalaya adalah sikap saling menghormati dan saling memahami. Ya, paham dulu agamanya sendiri, baru paham tentang kewarganegaraan, baru coba memahami agama lain, gitu. Dan tapi kalau kita tidak paham tentang agama kita, tidak paham kewarganegaraan, maka kita sulit untuk memahami agama lain. Nah, itu sih kuncinya untuk toleransi sih. Nah, itu yang harus ditanamkan di masing-masing agama dan masing-masing orang di dalam sekolahnya sendiri, begitu. Pada dasarnya itu tadi yang saya katakan, agama itu tidak pernah mengajarkan hal-hal buruk, tidak pernah. Mau agama apapun itu, pada dasarnya tujuannya adalah surga, kan? Pada dasarnya adalah tujuannya kedamaian itu. Dan semua orang itu juga ingin hidupnya itu damai, ingin hidupnya damai. Dan baru supaya menanamkan hidup toleransi itu, pertama mereka harus memahami agamanya masing-masing, pengajaran agamanya masing-masing. Dan ketika mereka sudah memahami agamanya masing-masing dan mengerti siapa yang ditakuti mereka, ajaran mana yang dianut mereka, baru masuklah lagi ke dalam pembelajaran di mana mereka tinggal.
di mana mereka tinggal. Yaitu bisa kita katakan kalau di sekolah ada pelajaran kewarganegaraan, PPKN dan lain sebagainya kan. Nah, di situ juga diajarkan toleransi. Itu diajarkan toleransi, mereka harus mengenal mereka tinggal di mana, di Indonesia yang terdiri dari berapa agama? 6 kan? Yang terdiri dari 6 agama, dan mereka harus menghargai itu, mengakui itu. Nah, jadi tidak hanya dari keagamaannya saja mereka harus mengerti, tetapi juga dari kewarganegaraannya juga. Kewarganegaraannya juga mereka harus mengerti. Mereka tinggal dan diam di negara yang memiliki 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, itu. Jadi mereka harus mengenal itu. Terus tidak hanya itu, setelah mereka sudah mengerti, mereka juga harus mampu melakukannya. Nah, jadi kayak di sekolah lah misalnya. Nah, jadi kalau di sekolah kan mungkin ada teman yang beragama non-muslim misalnya kan, ya tidak apa-apa. Kalau dia tidak beragama muslim ya tidak apa-apa. Yang penting karakternya gitu, karakternya, dan tidak jadi masalah. Saudara-saudara sekalian yang muslim pengen tahu ajaran Kristen tidak masalah. Kami juga demikian. Saya tamatan dari STT, Sekolah Tinggi Teologi Pematang Siantar. Saya belajar agama Islam, saya belajar agama Hindu, saya belajar agama Buddha, saya belajar agama suku. Agama suku itu yang agama yang berasal dari beragam suku itu sendiri kan. Nah, saya belajar itu tidak masalah, justru itu lebih baik, biar saling mengerti. Agama ya, agama tidak memerintahkan kita saling mengejek, saling menjikut dan lain sebagainya. Kita harus akur ya, seperti dicontohkan Nabi, ya Nabi Muhammad. Nah, makanya kita harus mencontohkan Nabi itu. Nabi Muhammad ketika ada seorang non muslim mati maknanya, Nabi Muhammad memberikan penghormatan, berdiri. Ada yang meninggal orang muslim gitu kan, berdiri. Itu kembali kepada akhlak Rasul. Namun, terdapat salah satu tantangan terhadap masyarakat minoritas. Tantangan itu terkhusus kepada beberapa daerah sih. Beberapa daerah kan kita rumah Kristen di sini terkhusus AKBP itu kan ada ibadah di rumah-rumah. Ya kan, ibadah di rumah-rumah, nama kami bilangnya itu partangyangan, ibadah di rumah-rumah. Dan saya tidak tahu pasti sih sebenarnya bagaimana lingkungannya. Ada beberapa lingkungan yang tidak menerima, yang tidak boleh beribadah di rumah mereka. Nah, gitu. Contohnya nih, kayak di rumah, kita katakan di rumah satu jemaat, dia tinggal di Perum gitu kan. Nah, di Perum itu tidak menerima ibadah di situ. Nah, itu aja sih sebenarnya yang terkadang jadi kendala sih kalau untuk dalam ibadah. Tantangan tersendiri dengan luar agama itu tidak, sebetulnya tidak. Generasi muda sangat berperan penting dalam membangun toleransi. Saya mengatakan anak-anak zaman sekarang bukan toleransi terhadap agama, tetapi jatuhnya kepada tidak peduli. Tidak peduli sebenarnya. Jadi contohnya makanya kayak ada di TikTok Tuhan Yesus tidak berubah itu kan, mereka tidak peduli, ya kan? Mereka tidak peduli. Dan untuk jarang sekali kita melihat baik dari agama Kristen, Hindu, Buddha, Muslim itu. Jarang sekali kita melihat ada orang yang benar-benar loyalitasnya ke agamanya sendiri. Nah, itu dia sebenarnya. Sebenarnya lebih kepada tidak peduli sih sebenarnya kalau anak-anak sekarang ya, apalagi anak-anak milenial, karena mereka lebih peduli kepada gaya hidup daripada ke Tuhan mereka sendiri. Jarang sekali. Coba tengok di teman-teman mula di HP mereka, berapalah orang yang memiliki Al-Quran di dalam HP-nya? Atau kita katakanlah, siapalah HP-nya yang memiliki pengingat untuk sholat? Jarang. Padahal aplikasi itu udah banyak sih. Aplikasi untuk sholat, untuk mengingat sholat ada, untuk mendengarkan apa ada gitu kan. Bahkan untuk mendengarkan khotbah juga ada. Khotbah kan ada di kitab, kita bebas memilih gitu kan. Tapi siapa coba yang memanfaatkan? Nggak, jarang sekali. Sama yang Kristen juga gitu. Siapa juga rupanya yang di HP-nya ada Alkitab? Jarang sekali ada Alkitab.
Makanya untuk membangun karakter itu sendiri harus belajar dari agama itu sendiri. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang milenial ini, cobalah kembali lagi back to basic, belajar lagi agama, belajar lagi, karena disitulah karakter akan terbangun. Kalau dari HP hanya belajar gaya hidup itu. Nah, begitu. Jemaah di kota Tasikmalaya terlibat dalam menjaga toleransi dengan melakukan dialog interagama. Peran masyarakat untuk menjalankan toleransi sih, saya melihatnya ya aman-aman aja sih sebenarnya. Nggak ada yang begitu krusial, nggak ada. Artinya ya semuanya berjalan baik lah. Saya lihat kayak kemarin juga ketua MUI waktu kami acara di gereja ini, acara gereja waktu itu, acara gereja kami laksanakan di Grand Metro, hadir kok. Istilahnya ya dari yang petinggi mereka sendiri terbuka, ya kan? Kenapa kita tidak gitu? Dan yang penting harus saling menjaga, karena untuk toleransi di Tasikmalaya ini sudah sangat baik. Tidak pernah saya dengar ada permasalahan karena perbedaan agama, tidak pernah saya dengar selama saya di sini. Pengalaman kota Tasikmalaya membuktikan bahwa toleransi antar umat beragama dapat dijaga hanya dengan sikap saling menghormati dan saling memahami. Kerukunan umat beragama di khususnya di Tasikmalaya mah insya Allah terjamin. Kita melihat Tasikmalaya ini adalah kota santri. Tasikmalaya ini ada kota santri, ada lagi ceritakan. Iya, di sini banyak sekali pesantren, kan. Di sana ada pesantren, di sana lagi di sampai semua ada pesantren gitu. Dalam pikiran saya begini, bahaya juga ini orang Kristen di sini nih, gitu kan. Bahaya juga orang Kristen di sini kalau banyak pesantren dan segala macamnya nih, gitu kan. Tapi setelah saya sini 4 tahun ternyata tidak terjadi apa-apa. Ya, yang bisa kita pelajari dari Tasikmalaya ini adalah selagi masih bisa melaksanakan ibadahnya masing-masing, gitu kan. Yang Kristen bisa melaksanakan ibadahnya, yang Muslim bisa melaksanakan ibadahnya, itu sudah sangat cukup baik. Dan penduduk lokal di sini juga saling pengertian, kita katakanlah saling pengertian. Ya, contohnya terlebih lagi kepada kami pendatang ini. Kepada kami pendatang, kami bisa bekerja, kami bisa menikah, kami bisa tinggal di sini, kami memiliki rumah di sini. Itu sudah sangat, saya sudah sangat bersyukur sebenarnya. Dan yang perlu kita lihat juga bahwasanya penduduk, kita katakanlah penduduk Tasikmalaya ini itu jarang sekali merantau. Mau dimanapun mereka nanti bekerja pasti balik ke Tasikmalaya, pasti balik ke kampung halamannya. Namun walaupun demikian, kami tidak menutup mata mereka kepada para perantau yang hadir ke Tasikmalaya ini. Tidak menutup mata. Makanya itu salah satu yang saya salut sih sebenarnya ya. Walaupun mereka hidupnya di Tasikmalaya ini ada yang dari lahir sampai dikubur di sini juga, tetapi mereka bukan berarti jadi fanatis terhadap suku mereka sendiri. Tapi mereka terbuka untuk pendatang, terbuka untuk sama kami yang pendatang inilah saya katakan ya. Dan itu perlu dicontoh sama daerah-daerah lain juga, karena ada beberapa daerah yang berpikiran negatif terhadap pendatang. Sangat penting untuk mempertahankan toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Pesan saya adalah agama itu diciptakan agar manusia itu hidup dengan rukun menurut ajarannya masing-masing. Dan cobalah pahami ya, ini jangan cuma sekedar mengetahui, tetapi pahami
ajaran agama masing-masing. Pahami ajaran agama masing-masing, dan yang kedua, cobalah mengenal agama orang lain. Dengan mengenal, kita akan mengerti bahwasanya agama itu sendiri masing-masing mengajarkan hal yang baik gitu. Itu saja sih yang mau saya katakan. Pahami agamanya sendiri dan cobalah mengenal agama yang lain, karena agama itu tidak ada satupun yang mengajarkan hal-hal yang buruk, semuanya mengajarkan hal-hal yang baik gitu. Harapan untuk masa depan Kota Tasikmalaya adalah menjaga dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Bahkan ketika muncul tantangan yang lebih besar dalam hidup bersama, semua pihak harus bekerja sama tanpa memandang keberagaman. Karena agama ada untuk menjaga kesatuan itu sendiri. Dan hakikatnya, semua sama untuk ketuhanan yang Maha Esa. Ya, harapan Bapak moga-moga saja anak-anak sekarang ya lebih memahami situasi dan kondisi, utamanya Tasikmalaya diberi julukan kota. Nah, gitu kan. Sebetulnya berat dengan julukan itu, kota santri, ya. Enakan gini, walaupun kita bukan kota santri, tapi kita nyala-lantri. Pertahankan ini semuanya, jangan rusak. Kalau harapan saya cuma itu, pertahankan ini, karena anak-anak kami yang perantau juga sudah menjadi anak putra dan putri daerah di sini, walaupun berbeda suku. Kayak si Kiani udah lahir, lahir sini kan Kiani? Nah, udah lahir sini. Putra putri kami juga sudah lahir di sini, besar di sini, bahkan ada yang bekerja di sini. Saya berharap biarlah ini berjalan dengan baik seterusnya. Walaupun orang mengatakan ini kota santri yang notabene-nya maaf kata Islamnya garis keras, tapi saya mengatakan tidak. Mungkin pembelajaran Islam mereka di sini lebih khatam, kan? Tetapi untuk toleransinya mereka juga khatam juga, paham juga. Jadi biarlah ini bertahan, situasi ini yang saling mendukung ini saya berharap bertahan, dan saya berharap pengajaran terhadap toleransi ini juga semakin ditekankan kepada para peserta didik, ya, kepada peserta didik, termasuk tidak hanya dari agamanya saja, tetapi juga dari pembelajaran kewarganegaraannya. Ini harus ditanamkan, apalagi kayak yang daerah, kita katakanlah daerah Tasikmalaya ini, yang dikatakan daerah Muslim ini kan, itu kan daerah santri ini perlu sekali ditanamkan sikap toleransi ini. Hanya itu sih harapan saya, biarlah ini bertahan, situasi ini biarlah bertahan sampai kapanpun itu, karena saya melihat di sini umat yang beragama sudah berjalan dengan cukup baik sebenarnya. Itu aja sih harapan saya.